Perkenalkan, saya Fathamati Putri dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Dwisari, Rafinda Yulfir Karzain, dan Nuraini Maudia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai populasi, sampel, dan sampling. Yang pertama yakni populasi. Ialah objek atau subjek yang ditetapkan oleh seorang peneliti yang mempunyai kualitas, kuantitas, dan karakteristik tertentu untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian keseluruhan unsur yang akan diteliti akan ditaksir dan diestimasi. Adapun kumpulan objek penelitian dapat berupa kumpulan orang seperti individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat, dan juga kumpulan benda seperti bangunan atau gedung. Pada kumpulan kumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan satu atau beberapa hal, kemudian membentuk masalah pokok dalam suatu riset. Di sini juga ditegaskan, populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan. Selanjutnya yakni sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Sampel yang memiliki ciri karakteristik yang sama atau relatif yang sama dengan ciri karakteristik populasinya disebut representatif. Sampel representatif sendiri ialah sampel yang karakteristiknya sama yang dimiliki oleh populasi, yang berarti item-item yang dijadikan sampel populasi serupa dengan item-item yang tidak dijadikan sampel. Maka jika tidak ada atau ditemukan item yang hilang, maka sampel dianggap non-representatif. Salah satu cara untuk mengetahuinya ialah melakukan audit lebih lanjut atas populasi yang diteliti secara keseluruhan. Ciri karakteristik sampel sendiri biasanya disebut statistik. Adapun alur pemikiran dari populasi dan sampel seperti yang ada pada gambar. Dari populasi kemudian dipilih dan masuk ke dalam sampel. Dari sampel kemudian menghasilkan suatu temuan. Dan temuan tersebut berasal dari populasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu syarat sampel. Syarat sampel dibagi menjadi dua. Yang pertama, akurasi atau ketepatan. Yang kedua, presisi. Yang pertama, akurasi atau ketepatan, yaitu tingkat ketidakadaan bias atau kekeliruan dalam sampel. Dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel tersebut. Tolak ukur adanya bias atau kekeliruan adalah populasi. Agar sampel dapat memprediksi dengan baik populasi, sampel harus mempunyai selengkap mungkin karakteristik populasi. Nanlin tahun 1976. Syarat sampel yang kedua yaitu presisi. Memiliki tingkat presisi estimasi. Presisi mengacu pada persoalan, sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Presisi diukur oleh simpangan baku, yaitu standard error. Makin kecil perbedaan di antara simpangan baku yang diperoleh dari sampel dengan simpangan baku dari populasi, makin tinggi pula tingkat presisinya. Selanjutnya yaitu teknik sampling. Teknik sampling yaitu proses pemilihan jenis sampel dengan memperhitungkan besarnya sampel yang akan dijadikan sebagai objek atau subjek penelitian. Pemilihan sampel harus bersifat representatif. Artinya, sampel yang dipilih mewakili populasi baik dari karakteristik maupun jumlahnya. Selanjutnya yaitu probability dan non-probability sampling. Yang pertama yaitu probability. Setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Hasil penelitian dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi. Selanjutnya yaitu non-probability. Setiap anggota populasi tidak mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Hasil penelitian tidak untuk melakukan generalisasi. Baik, perkenalkan, nama saya Nuraini Maulidia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rafinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang probability sampling. Jadi probability sampling itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel.
representatif ini penting untuk generalisasi. Yang kedua yaitu menentukan probabilitas atau besarnya kemungkinan setiap unsur dijadikan sampel. Dalam merencanakan sampling probabilitas, idealnya peneliti telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sudah diketahui besarnya populasi. Yang kedua sudah diketahui besarnya sampel yang diinginkan. Terus yang ketiga, setiap unsur atau kelompok unsur harus memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Yang selanjutnya ada macam-macam teknik probability sampling. Jadi macam-macamnya itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada simple random sampling, yang kedua stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling. Yang selanjutnya ada proportionate stratified random sampling. Selanjutnya ada cluster sampling, dan yang terakhir ada systematic random sampling. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Dwisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang non-probability sampling, yaitu setiap elemen dalam populasi belum tentu mempunyai kesempatan sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Dalam hal ini, waktu adalah hal yang utama. Macam-macam teknik non-probability sampling. Yang pertama, accidental atau kebetulan. Yang kedua, purposive sampling atau bertujuan. Yang ketiga, kuota sampling atau data. Yang keempat, total sampling. Yang terakhir, snowball sampling atau getok tular. Peneliti ingin mengetahui minat mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan. Peneliti memberikan angket kepada para pengunjung perpustakaan dan dijadikan sebagai sampel. Yang kedua yaitu purposive sampling. Pengertiannya yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Biasanya teknik ini digunakan untuk studi kasus yang dimana aspek dari kasus tunggal yang dapat diamati dan dianalisis. Peneliti ingin mengetahui model pembelajaran aktif, maka sampel yang dipilih yaitu responden yang ahli dalam bidang pembelajaran aktif, misalnya guru, wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kuota atau jatah. Pengambilan sampel dari 1000 guru PNS. Jika kuota sampel yang dibutuhkan adalah 1000 guru, maka pengambilan sampel dapat dilakukan dengan memilih sampel secara bebas. Karakter yang telah ditentukan oleh yang keempat, total atau sampel jenuh. Yaitu jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, maka hal ini dilakukan jika jumlah populasi kurang lebih 30. Jika terdapat 28 orang yang terseleksi sebagai peserta pertukaran pelajar ke Swiss, maka dalam hal ini jumlah responden kurang dari 30 orang sehingga semua populasi dapat dijadikan sampel. Yang terakhir yaitu snowball sampling. Teknik sampling yang semula berjumlah sedikit, kemudian anggota sampel atau responden menunjuk temannya untuk menjadi sampel sehingga jumlahnya akan semakin banyak.